Sebelumnya, apa sih Puputan Jagaraga itu? Puputan Jagaraga merupakan perang habis-habisan yang dilakukan oleh masyarakat Buleleng Bali melawan Belanda pada tahun 1848 hingga 1849. Yang pertama ada pelanggaran perjanjian. Perang ini terjadi karena Raja Buleleng dan Raja Karangasem tidak menaati kesepakatan dengan Belanda, termasuk kesepakatan hak tawan karang, yaitu hak yang merampas kapal yang karam di perairan Bali. Dan yang kedua yaitu Belanda menolak hak tawan karang yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Bali yang akhirnya memicu utama konflik. Lalu ada pula taatan terhadap perjanjian, yaitu Raja Buleleng dan Raja Karangasem bersama dengan Patih I Gusti Ketut Jelantik dianggap melanggar perjanjian perdamaian setelah kalah dalam perang Buleleng pada tahun 1846. Setelah mengalami kekalahan dalam perang Buleleng, I Gusti Nyatut Karangasem dan I Gusti Ketut Jelantik memindahkan pusat kerajaan ke dalam Desa Jagaraga. Pemindahan ini dilakukan karena Desa Jagaraga memiliki keunggulan strategis seperti medan berbukit, banyaknya jurang untuk serangan mendadak, dan hanya satu jalan melalui Desa Sangsin untuk memudahkan pengintaian. Langkah-langkah strategi perang pada tahun 1846 sampai 1848. 1. Menyusun benteng-benteng pertahanan di sekitar Jagaraga. 2. Melatih prajurit Buleleng dan Jagaraga dalam teknik dan taktik berperang. 3. Memberikan semangat juang masyarakat dengan melakukan rumah-rumah penduduk sebagai tempat penyimpanan logistik. 4. Meminta bantuan kepada raja-raja di Bali termasuk Raja Karangasem, Rungkung, Gianyar, Mengwi, dan Jembrana. 5. Menerapkan strategi perang Sura Mahara Uhyana yang diadaptasi dari cerita Bastara Yuda. 6. Memanfaatkan pura dalam Segara Madu Jagaraga sebagai markas komando. Perang Jagaraga pertama, 8 Juni 1848. Belanda melancarkan serangan melalui Pelabuhan Sanit dengan kekuatan 22 kapal perang. Pasukan Belanda terbagi dalam 4 divisi, namun pasukan Jagaraga berhasil mengalahkan pasukan Belanda dengan menewaskan 250 serdadu. Faktor kemenangan termasuk 1. Tingginya patriotisme prajurit Jagaraga. 2. Ketaatan terhadap perintah perang. 3. Serangan terpadu yang tangguh. 4. Penggunaan meriam tradisional. 5. Taktik perang yang efektif. 6. Kurangnya pengetahuan Belanda tentang medan Jagaraga. 7. Remehnya Belanda terhadap prajurit Jagaraga. 8. Situasi politik kacau Belanda dan Eropa. Perang Jagaraga kedua terjadi pada April 1849. Belanda mempersiapkan serangan kedua dengan kekuatan 60 kapal perang yang dipimpin oleh Michiels dan Letcon C.A. de Brauw. Mereka menggunakan mata-mata untuk mempelajari strategi perang Jagaraga. Pada 1849, Belanda melancarkan serangan dari dua arah setelah mendarat di Pelabuhan Pabean dan Samsed. I Gusti Ketut Jelantik mencoba berdamai, namun ditolak. Ketika kembali ke Jagaraga, benteng-benteng telah diserang habis-habisan. I Gusti Ketut Jelantik dan Raja Buleleng gugur dalam pertempuran mendadak di Desa Seraya. Nah, sekarang teman-teman udah pada tahu kan apa itu Puputan Jagaraga? Dari Puputan Jagaraga, kita bisa belajar bahwa keberanian dan semangat mempertahankan kehormatan ialah warisan yang tak ternilai. Sejarah bukan sekedar masa lalu, tetapi cermin untuk masa depan. Terus gali, terus pelajari. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.